siapa mengadu. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya hari ini, jemaat Tuhan? Ya, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi hidup kita, dan sebagai respon kita masuk dalam hadirat-Nya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema perenungan kita dalam minggu ini adalah datanglah kepadanya. Setiap orang yang datang pada Tuhan dengan penyerahan diri yang sungguh tidak akan terhalang, melainkan ia akan bersorak-sorai di dalam melayani Tuhan karena adanya pengakuan akan kedahsyatan Tuhan untuk tetap taat dan menghadapi tantangan. Hanya dengan datang kepada Yesus, maka keyakinan iman diteguhkan dan kepastian keselamatan dijaminkan sepenuhnya. Mari kita berhimpun menghadap Tuhan dan bersorak-sorak memuji nama-Nya. Saat ini ku angkat tembang.
Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan dituntun dari Kidung Agung 2. Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung. meloncat-loncat di atas bukit-bukit, Kekasihku serupa kijang, atau anak rusa, lihatlah ia berdiri, di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap. dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur sebab baunya. Bangunlah manisku, Jelitaku, marilah. merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian lereng-lereng pegunungan. Perlihatkanlah wajahmu, Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu. dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur.
kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku, kepunyaan dia. Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus, Dan bayang-bayang menghilang. kembalilah kekasihku, Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. di atas gunung-gunung taman rempah-rempah. Amin. Lakoi puang tu mintu ka di pangkerang mintu malaikat. Pudi-pudi tu kama kotoran na puang ka bakal bisa gana. Palulakoi puang tu mintu papudian si patona sangana enombai tu puang mintu na malaika pudi-pudi sangana. Saudara-saudara, sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan, dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu mari dalam kerendahan hati datang kepadanya, mengaku dosa-dosa kita, sambil mengingat akan kasih karunia-Nya yang besar kepada kita. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya,
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Merespon akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, mari kita memberikan buah-buah iman kita lewat persembahan. Nats persembahan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 25a. Sambil pundi dijalankan, melakukan bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu
makin nyatalah damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali ke ayatnya yang pertama. Bawa persembahanmu pulang rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di sini aku bawa Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Secara berturut-turut puji-pujian dari paduan suara kasih female choir, vokal grup PKB GT, KMKO Elektronik Unhas, dan Solo Lansia. Dan perlu kita ketahui bahwa paduan suara kasih female choir ini akan mengikuti ajang Festival Bali International Choir, dan mari kita mendukung saudara-saudara kita yang akan mengikuti festival ini. Dengan kasih disilahkan.
Puji Tuhan, luar biasa talenta yang Tuhan nyatakan bagi ibu-ibu PW, dan mari kita terus mendukung ibu-ibu untuk lanjut ke festival di Bali. Tuhan dimuliakan. Puji-pujian yang kedua dari KMKO Elektronik Unhas, dengan kasih disilakan. Dan setelah ini solo dari Lansia.
Ya, mohon perhatian, mobil dengan DD 1601 Toyota Kijang Innova mohon dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tuhan, berat ku rasakan, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
merasakan hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih atas puji-pujian yang telah dinyatakan dalam ibadah ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita untuk bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa yang menjadi bacaan lektor 1 yaitu dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Bacaan lektor 2 dari kitab Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai 26, yang juga sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Dan kemudian bacaan pelayan firman dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Kita persiapkan semuanya ya sebelum kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Ya, kalau kita sudah siapkan, mari kita sejenak memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa dan kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus ini kami telah duduk bersama-sama menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami untuk menyembah Engkau. Dan saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua. Sehingga kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk kemudian kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan materaikan itu di dalam hidup kami dan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Kudus. Sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sakaria 9 ayat 9 sampai ayat 12. Firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion.
Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Bacaan selanjutnya dari Roma 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Roma 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melewati hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan pada Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sedemikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam setiap hari hidup kita. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir tetap dalam keadaan sehat berkat perlindungan Tuhan. Ya, sehingga di pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini. Datanglah kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pertanyaan untuk kita semua ialah, ya, berapa jumlah agama di dunia ini? Ya, mungkin kita bingung ya. Ya, berapa agama kalau di Republik kita ini? Ya, kalau saya tidak salah ada berapa ya? Kalau saya tidak salah sekarang ini yang sudah diakui oleh negara 6, kalau tidak salah. Yang awalnya itu hanya 5, lalu kemudian menjadi 6. Ya, dan kemudian saya juga sudah pernah menyampaikan kepada kita, ya, bahwa saya pernah mendapatkan informasi bahwa ternyata ya agama di dunia ini tidak hanya terdiri dari 6, 7 atau 10, tetapi banyak sekali. Saya juga tidak pernah menyangka sebelumnya, ya, bahwa ternyata agama di dunia ini ya jumlahnya 4.600. Ya, lalu kemudian setelah saya mendapatkan informasi seperti itu, nikutan alam penangku kumua agama panasang siamnya tu sangat nato. Ya. Dan dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu, saudara-saudara,
ya oleh seorang tokoh besar atau ya teologi, ya teolog besar yang pernah ada, yaitu Karl Barth. Ia pernah berkata demikian, bahwa agama-agama adalah bentuk ketidakpercayaan manusia. Sekali lagi ia mengatakan ya bahwa agama itu adalah bentuk ketidakpercayaan manusia. Ya, mengapa? Ini tentu ada alasannya. Dan menurutnya ia mengatakan bahwa agama-agama adalah bentuk upaya manusia mencari Tuhan. Upaya manusia mencari Tuhan. Ya, dan dengan upaya itu manusia lalu kemudian merasa menemukan Tuhan. Ya, dan bagi kita sebagai orang Kristen, ya apapun alasannya tidak akan pernah manusia itu menemukan Tuhan. Sekalipun manusia itu berusaha untuk mencarinya, tetapi manusia tidak akan pernah akan menemukan Tuhan itu sendiri. Ya, tapi itulah keyakinan saudara-saudara kita yang harus kita hargai dan hormati. Ya, dan tidak mungkin kita akan ya memaksakan ya keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada seseorang, terlebih khusus kepada agama yang lain. Ya, karena tentu mereka pun juga sudah punya standar itu. Ketika manusia itu merasa menemukan Tuhan, ya dalam berbagai bentuk, dan ketika ia menemukan ya sesuatu yang dianggapnya itu luar biasa, ya maka lalu kemudian mereka mengatakan inilah Tuhan kita. Ya, sehingga ketika mereka menemukan batu besar yang mungkin bentuknya berbeda dari batu-batu yang lain, lalu kemudian mereka mengatakan inilah Tuhan kita. Ketika manusia berupaya untuk terus lagi mencari dan terus lagi mencari, lalu kemudian menemukan pohon besar, lalu mengatakan bahwa inilah Tuhan kita. Atau dengan kata lain paling tidak mengatakan disinilah Tuhan kita bersemayam, disinilah Tuhan kita tinggal. Dan karena itu mari kita menyembah Dia di sini. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ketika manusia mencari Tuhan, lalu mereka menemukan ya bintang, mereka menemukan bulan, menemukan matahari, lalu mereka mengatakan bahwa ya bulan, bintang, ya dan matahari itulah Tuhan mereka. Ya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, tidak heran kalau sekarang ini ya manusia dalam upayanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada dirinya, ya lalu mereka lebih percaya kepada ciptaan Tuhan. Sekali lagi mereka lebih percaya lalu kemudian menyembah kepada ciptaan Tuhan dan bukan justru menyembah kepada yang menciptakan apa yang ia sembah. Ya, mudah-mudahan di antara kita yang hadir ya tidak ada lagi di antara kita yang menganut paham seperti ini. Ya, lalu kemudian dan saya kira kita sepaham dengan Karl Barth ya dengan mengatakan ya bahwa bagaimana dengan iman Kristen? Ya, menurutnya dia mengatakan bahwa agama Kristen adalah agama yang mengajarkan tentang keselamatan yang dimulai bukan atas inisiatif manusia, ya tetapi adalah inisiatif Allah sendiri, adalah rencana Allah sendiri melalui kemurahannya, lalu kemudian ia datang ke dalam dunia. Jadi kalau agama lain, manusia yang datang lalu menemukan Allahnya,
sesuai dengan yang dia pahami. Ya tetapi ya kalau orang Kristen ya Tuhan yang datang. Tuhan yang datang. Jadi tidak ada inisiatif manusia. Ya tidak ada jasa manusia di situ. Tuhan yang datang menjumpai manusia. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kita masih ingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah manusia datang kepada Tuhan? Tidak. Tuhan yang datang kepada manusia. Hei, di mana kamu ada? Iya. Ketika pada zaman Nuh, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua umat manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa yang datang menjumpai Nuh? Kalau bukan Tuhan yang menjumpai Nuh. Memberikan pengajaran kepada Nuh, ya supaya mengajarkan kepada orang yang sesamanya untuk kemudian datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan menyembah kepada ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak salah kalau ada orang yang mengatakan ya bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar. Agama Kristen itu menjadi benar bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya baik-baik semua. Bukan. Kalau itu yang menjadi alasannya agama Kristen bukan menjadi agama yang benar. Karena agama lain pun juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin mereka lebih baik. Mereka lebih baik, barangkali mereka lebih baik daripada kita. Tetapi apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya ialah ya bahwa Tuhan itulah yang datang menjumpai kita. Bukan karena kita baik. Dan oleh karena itu agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang benar. Karena apa? Karena agama Kristen memberitakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Seandainya Bapak Ibu Saudara-saudara, agama lain pun juga memberitakan hal yang sama. Saya kira ya sekalipun ya berbeda nama agamanya, ya tetapi karena satu tujuan, ya mereka pun juga menjadi agama yang benar. Ya tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita sebagai orang Kristen harus mengakui ya bahwa sekalipun kita sudah menerima kelepasan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus jujur. Mengakui seperti Rasul Paulus. Ya. Dengan jujur mengatakan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga menyampaikan kejujurannya kepada kita semua. Dan kita pun juga menyampaikan kejujuran itu kepada orang lain. Bahwa sama seperti Rasul Paulus telah menerima kelepasan itu sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Nabi Zakaria dalam pembacaan kita tadi. Ya bahwa Zakaria akan menubuatkan tentang kelepasan itu yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Paulus dengan jujur mengatakan bahwa kelepasan itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya bukan karena ia baik, bukan karena ia melakukan hukum ini dan hukum itu, tetapi karena kasih karunia Kristuslah. Ya, namun tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara sama seperti Rasul Paulus. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa sekalipun kita sudah menerima kelepasan itu, namun kuasa dosa itu masih sering bentrok dalam hidup kita. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan utama kita hari ini dari kitab Roma. Ya bahwa dua hal, keinginan kedagingan, keberdosaan itu masih tetap menjadi realita kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kita masih ada di dunia ini.
masih hidup bersama-sama dengan dosa. Kuasa dosa sering mengintai kehidupan orang percaya. Ya, kuasa dosa sering mengintai Bapak, Ibu, saudara dan saya. Ya, sehingga kita terbuai dengan apa yang ya dinyatakan ya oleh kuasa dosa itu. Ya, sehingga Rasul Paulus mengakui dengan mengatakan, ia melakukan apa yang ia benci. Ya, banyak hal Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kita benci, yang kemudian sama seperti Rasul Paulus ia lakukan. Ya, dan bukan apa yang kukehendaki yang ia lakukan. Ya, karena apa? Karena seperti tadi, ya, bahwa ia masih ya dalam dirinya itu ada dua pertentangan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Ya, dan kemudian ia juga mengatakan bahwa ia memiliki kehendak, tetapi bukan yang baik, meski ia mengetahui apa yang mesti ia lakukan. Kita sudah tahu Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, salah satu hukum yang harus kita laksanakan ialah hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, dikala kita diperintahkan untuk mengasihi sesama, wah, ini yang berontak terhadap diri kita. Masa saya mau kasih sesama? Ya, apa hubungannya dengan saya? Ya, padahal apapun keadaan orang, bagaimanapun sikap orang terhadap kita, ya kita harus mengasihi, tetapi sering menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dan kemudian ia mengatakan, ia mengakui pergumulan untuk melakukan apa yang baik. Namun pada sisi yang lain, ia sadar bahwa dalam dirinya memikirkan hal yang jahat. Ya, saya kira kita ya tidak bisa munafik dengan mengatakan kami adalah orang yang sempurna. Ya, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, dan Rasul Paulus pun juga mengakui hal ini. Bahwa ia bukan orang yang sempurna. Ia masih saja dikuasai oleh dosa, kalau kekuasaan dosa itu diberikan kesempatan ya dalam dirinya untuk kemudian menggerogotinya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa ini pun tetap menjadi realita kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita ya meneladani kejujuran Rasul Paulus ya dalam perikop pembacaan ini. Dalam perikop pembacaan ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengemukakan pergumulannya antara hidup dalam dosa dan hidup dalam kebenaran. Mana yang harus kita pilih? Hidup dalam dosa atau hidup dalam kebenaran? Ya, dan inilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kalau orang yang percaya kepada Kristus, Kristus sudah ada di dalam dirinya. Ya, dan kemudian Kristus yang berkuasa pada dirinya itulah yang menghalangi untuk kemudian ia berbuat apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam kehendaknya. Ini sangat berbeda dengan orang yang ya tidak menaruh harap kepada Kristus. Ya, kalau kuasa dosa menerjang hidupnya, ia membiarkan kuasa dosa itu lalu menguasai, lalu kemudian diperhamba oleh dosa, lalu kemudian hidup berkanjang di dalam dosa dan sama sekali tidak ada pertobatan. Sama sekali tidak ada pertobatan. Ya, dan itulah yang Rasul Paulus katakan dalam perikop pembacaan ini dengan mengatakan syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, yang mampu untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Ya, dan sekalipun ya dosa itu sering menguasai, tetapi orang yang percaya kepada Kristus dapat melawannya, lalu kemudian melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Ya, dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang hendak kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang harus kita lakukan ialah jangan lalu kemudian kekristenan kita menjadi kabur. Ya, karena apa? Ya, karena kita memberikan kesempatan kepada dosa. Ini
ada cerita, ada seorang pendeta yang berdoa ya kepada seorang kakek dengan mengatakan, "Kek, mari kita berdoa ya." Ya, doanya itu singkat saja. Ya, Pak Pendeta mengatakan, "Mari kita berdoa, Bapa kami di surga, ampunilah dosa hambamu. Ampunilah dosa kakek. Amin." Setelah pendeta menyebut amin, lalu kemudian protes. Ya, protes Bapak ini, "Pak Pendeta, sejak kemarin saya belum keluar dari rumah. Jadi saya belum bertemu dengan orang lain. Jadi tidak mungkin saya berdosa kepada orang lain." Ya, mungkin memang iya, tetapi ada dosa lain. Ya, dosa yang lain ialah tidak mau bergaul dengan orang lain. Ya, misalnya kamu tanya dosa tuh tidak mau bergaul dengan orang lain, apalagi tidak mau bergaul kepada orang bikti. Oh, itu dosa luar biasa itu. Ya, dan kemudian untuk pembenaran diri, ada juga orang yang mengatakan demikian, "Pak Pendeta, betul, saya tidak ke gereja, saya tidak ke kumpulan, saya tidak ke kebaktian-kebaktian insidentil, tapi saya tidak pernah berbuat dosa terhadap sesama saya. Saya tidak pernah mencuri." Ya. Ya, saya tidak pernah mencuri. Iya, memang tidak pernah ia mencuri barang orang. Tapi bukankah mencuri waktu Tuhan kalau kita tidak mau beribadah kepadanya? Itu sudah mencuri. Ya. Berapa waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam 1 minggu untuk bekerja? Bukankah 6 hari? Iya kan? Dari 7 hari yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan hanya meminta 1 hari. Berapa hari 1 hari toh? 6 hari yang diberikan bagi kita. Ya, tetapi lalu kemudian kita menggunakan kesempatan itu, yang 1 hari itu untuk kemudian ya tidak lagi ya menyembah kepada Tuhan. Ya, dan oleh karena itulah ya jangan pernah kita membenarkan diri. Kita semua ini orang berdosa kok. Tidak ada yang sempurna. Ya. Kuasa dosa itu sering mengintai orang percaya. Ya, bukan mengintai orang-orang yang hidup di luar Kristus, tetapi orang yang hidup ya bersama dengan Kristus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada jalan lain yang harus kita lakukan. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa pada awalnya kita orang percaya kepada Kristus itu bukan kita yang datang kepada Yesus, tetapi Yesuslah yang datang kepada kita. Dan setelah kita percaya, kita sudah tahu bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan karena itu supaya kita tidak dikuasai oleh dosa, karena itu pada setiap detak jantung kita, jangan pada setiap ibadah saja, tetapi pada setiap ya detak jantung kita, ya kita harus tetap datang kepada Tuhan, ya memohon pengampunan kepadanya, lalu kemudian menyerahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya di tempat duduk masing-masing, ya marilah kemudian kita camkan firman Tuhan ini yang mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus saja. Dan karena itu Rasul Paulus katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Disilakan paduan suara kasih female choir
untuk kemudian memuliakan Tuhan. Ya, setelah paduan suara kasih ini dilanjutkan vokal grup PKBGT Jemaat Biringkanaya.
kasih sekali lagi atas pujian yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati dalam mengikuti lomba festival Bali Internasional Buaya.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk kepala di hadapan dosa. Sambil kami bersyukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepadamu melalui nyanyian-nyanyian yang kami kumandangkan bersama-sama maupun melalui solo, vokal roh, dan paduan suara. Dan kami yakin semuanya itu Tuhan mau pakai bagi kemuliaan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa dalam keadaan apapun yang kami hadapi, tidak ada alasan bagi kami sebagai orang percaya untuk tetap datang bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus dalam segenap hidup kami. Sehingga dengan demikian nyata bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesetiaan untuk tetap datang menyembah Engkau dalam berbagai situasi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami yakin bahwa itulah yang akan mewarnai perjalanan hidup kami dalam pekan ini. Bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami, kemudian kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, usaha, pekerjaan dan rencana-rencana kami. Dan kami yakin akan Tuhan berkati dan tetap menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas pertambahan usia kelahiran yang menyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu. Bahkan sampai pada hari ini seperti yang menyatakan kepada Jessica Aryani, Tani Roye, Teresa, Yuliana Pare, dan Aris Tangkedatu. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, terlebih khusus untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya dalam pekan ini. Tuhan sempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka dalam pekan yang lalu sampai pada hari ini, bahkan dalam pekan ini. Kiranya sukacita yang bersumber daripada tetap menjadi bagian dalam hidup mereka, dan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Kami bersyukur bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam pendidikan mereka, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi anak-anakku yang sedang bergumul atas sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang dialami oleh ibunda dari Nyonya Sarah Tangke di Palopo, dan ada anak dari Bapak Ruben Tangke, Bapak Samuel Pino yang sementara berobat di Singapura, Bapak JP Kondongan, Bapak Set Sombolanggi, keluarga dari Bapak Yakub Sulaiman dan Nyonya Heriani Patepu yang sedang dalam pemulihan kesehatan pasca operasi, yang dialami oleh Ibu Agustina Patalle, kakak sepupu dari Nyonya Nelly Tataming, yang sementara berobat jalan dan rencana operasi, yang dialami oleh Kiki, anak dari Ibu Irdaniah Patiung, yang sedang dirawat di Tanjung Selor, Bapak Iin, adik dari Ibu Irdaniah Patiung, yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Sudiang, Bapak Balik Patiung yang dirawat di rumah, ayahanda dari Nyonya Sartin Bandaso yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Laki Pada Damak Kale, yang dialami oleh Ibu Maria Ruruk yang dirawat di Rumah Sakit Dayak, dan yang juga yang dialami oleh cucu atau anak kekasih Ken, cucu dari Bapak Hendrik
Palayukan yang rencana akan dioperasi besok. Itulah nama anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Dan kami percaya Tuhan Yesus tetap datang untuk melawat mereka. Memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih memberikan perawatan kepada mereka. Dan Tuhan pun tetap memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih yang dinyatakan kepada mereka. Demikian juga ya Tuhan kepada orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi. Baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang tak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, yang juga berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir melawat mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Seperti yang masih dialami oleh Ibu Susan. Atas meninggalnya ibunda terkasih almarhumah Ibu Deice Sanda. Yang dialami oleh Bapak Benyamin Franklin Sande. Atas meninggalnya ibunda terkasih almarhumah Esther Rombeh Gale di Lubanggai. Yang dialami oleh Bapak Sumardi Palangan atas meninggalnya tante terkasih. Dan kami yakin saudara-saudara kami bersama dengan segenap keluarga besar yang mengalami duka cita, Tuhan tetap hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur mereka masing-masing. Sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dialami, melainkan tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang kami tidak dapat sebutkan nama mereka satu persatu. Karena keterbatasan informasi yang mereka berada dalam duka cita, kami yakin dan percaya Tuhan pun menjumpai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kami yang akan menerima baptisan kudus, yaitu anak kekasih Adelmar Pramarta Bulo, anak dari Saprawira Epsar Bulo dan Stanley Olivia, yang rencana akan menerima pelayanan baptisan kudus pada tanggal 16 Juli yang akan datang. Kami percaya anak kekasih kami yang akan dibaptis Tuhan berkati, dan juga kepada kedua orang tuanya yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Demikian juga ya Tuhan buat saudara kami Aras Naftali Batung Rante Masak dengan saudari Dia Ayu Septriani Salonga yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023. Kami percaya kedua saudara kekasih kami ini Tuhan berkati dalam persiapan mereka, anugerahkan kondisi fisik yang baik, sehingga pada akhirnya nanti mereka menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dari Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Kami yakin dan percaya bahwa orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberkati mereka dan memberikan semangat untuk kemudian menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak cucu kami yang masih menikmati masa libur mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada akhirnya nanti mereka tetap mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kembali pada waktu yang telah ditentukan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati semuanya. Memberkati kami yang terlibat langsung dalam pelayanan pada saat ini. Sehingga semua kami tetap menerima kasih karunia Tuhan untuk terus menyatakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah usaha, atau hubungan kami dengan tetangga kami atau sesama kami yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir menolong kami. Ya Bapa kami di surga, tetap kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga ya Tuhan untuk
pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga bagi perdamaian dunia, dan juga bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai sebab, ya karena ya kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang menderita dalam berbagai hal. Ya Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk paduan suara kasih female choir yang rencana akan mengikuti Festival Bali International Choir. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga ya Tuhan, segala biaya-biaya yang mereka butuhkan, kami yakin Tuhan percukupkan. Dan saudara-saudara kami dapat mengikuti festival ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di surga, inilah doa kami. Inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta. Yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat bahwa saat ini dibutuhkan alat musik yang baru untuk mendukung pelayanan ibadah-ibadah di gereja. Karena itu, sekiranya anggota jemaat yang berkerinduan untuk membantu, adapun estimasi anggaran yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 30 juta rupiah. Alat musik yang ada sekarang dalam kondisi rusak dan sangat dibutuhkan untuk pelayanan ke depan. Warta tambahan yang penekanan warta yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, Panitia Retret 23 KMKO Elektronik Fakultas Teknik Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan kue. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Demikian penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini merupakan bentuk kasih-Nya kepada manusia berdosa. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 25 ayat 28 sampai 30 demikian. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Cari jalan, tak usah berlelah,
siang malam mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Tak lagi menakutkan kuasanya gelap, semua lawan Tuhan menghilang serempak. Segera jamu datang penuh karunia, membawa kemenangan selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, sampaikanlah kebenaran dengan penuh kerendahan hati. Tekunlah dan bersabarlah dalam karya juangmu. Dan karena itu, dalam keadaan berdiri bersama-sama dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur tiap orang harus tahu menutup liturgi kita pada siang hari ini. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu,